Oke guys, kembali lagi dengan saya Mister Berita, channel yang memberikan edukasi bermanfaat bagi kalian. Kali ini saya akan membawakan sebuah legenda yang berasal dari Provinsi Bali, yaitu tentang legenda Kebo Iwa. Kebo Iwa diceritakan sebagai seorang raksasa bertubuh besar. Ia sangat suka membantu penduduk desa untuk membuat rumah, mengangkat batu besar, dan juga membuat sumur. Ia tidak minta imbalan apa-apa dari penduduk desa. Hanya saja, penduduk desa harus menyediakan makanan yang cukup untuknya. Ya elah, itu sama saja ada imbalannya nyemat. Dikatakan, jika sampai 2 hari Kebo Iwa tidak makan, maka ia akan mengamuk dan merusak apa saja yang ada di depannya. Karena tubuhnya yang sangat besar, porsi makanannya juga besar. Porsi makanan Kebo Iwa sama seperti menyiapkan makanan untuk 100 orang. Walau penduduk desa sudah tidak membutuhkan tenaganya, mereka harus tetap menyediakan makanan untuk Kebo Iwa. Karena penduduk desa takut akan kemarahan Kebo Iwa. Hingga tibalah musim kemarau, semua lumbung padi milik penduduk mulai kosong. Beras dan bahan makanan lain pun mulai sulit diperoleh. Penduduk mulai khawatir dengan keadaan Kebo Iwa, sebab jika ia lapar pasti akan mengamuk. Benar saja kekhawatiran penduduk. Suatu hari, Kebo Iwa merasa lapar, tetapi makanan belum siap karena persediaan penduduk sudah habis. Kebo Iwa pun marah dan mengamuk. Ia menghancurkan rumah-rumah milik penduduk. Penduduk mulai ketakutan dan melarikan diri ke desa tetangga. Hal ini tidak membuat Kebo Iwa diam, tetapi ia malah mengejar sambil berteriak, "Mana makananku?" Melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh Kebo Iwa, penduduk menjadi kesal dan marah. Mereka mengatur siasat untuk membunuh Kebo Iwa. Penduduk desa pun berpura-pura baik kepada Kebo Iwa dengan menyiapkan makanan untuknya. Dan penduduk desa meminta bantuan kepada Kebo Iwa untuk membuatkan sumur besar karena kebutuhan air penduduk semakin meningkat, kata penduduk desa. Kebo Iwa pun setuju tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Singkat cerita, Kebo Iwa mulai menggali tanah dengan kedua tangan besarnya. Semakin hari, lubang yang dibuatnya semakin dalam, sampai tubuh Kebo Iwa semakin turun ke bawah. Kebo Iwa pun kelelahan dan beristirahat sembari makan. Setelah makan, ia mengantuk. Ia pun tertidur dengan mengeluarkan dengkuran yang sangat keras. Suara dengkuran Kebo Iwa terdengar oleh para penduduk yang berada di atas sumur. Para penduduk pun berkumpul untuk melemparkan batu kapur yang sudah mereka siapkan sebelumnya ke dalam sumur. Jika air dalam sumur yang bercampur kapur sudah meluap dan menyumbat hidung Kebo Iwa, barulah Kebo Iwa tersadar, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun memiliki badan yang sangat besar dan tenaga yang kuat, ia tidak mampu melarikan diri dari tumpukan kapur dan air sumur yang kemudian menguburnya hidup-hidup. Sementara itu, air sumur semakin lama semakin meluap. Air sumur itu pun membanjiri desa dan membentuk sebuah danau, dan timbunan yang cukup tinggi tadi membentuk sebuah bukit yang sekarang disebut dengan Danau dan Gunung Batur.